Baik Bapak dan Ibu, suara saya sudah terdengar? Ini, terima kasih. Baik, selamat pagi. Terima kasih sudah memenuhi undangan saya dalam kegiatan Zoom meeting pada hari ini. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Namo Buddhaya. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Apa kabarnya hari ini? Ya, Astungkara semua selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Ayo, mana semangatnya Bapak dan Ibu? Ya, pagi, 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 pagi. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul ya, penilaian perkembangan anak usia dini. Ya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Swasti Eka Novianti. Saya bekerja di TK Cipta Dharma mulai tahun 2006 sampai sekarang. Saya berasal dari Denpasar, Bali. Nih, Bapak dan Ibu, adapun tujuan saya memaparkan materi pada pagi hari ini adalah yang pertama yaitu apa itu penilaian, lalu yang kedua siapa yang melakukan penilaian, yang ketiga bagaimana penilaian dilakukan, dan yang keempat yaitu tentang teknik-teknik penilaian. Baiklah, sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Bapak dan Ibu semua, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang penilaian? Bisa dibantu dituliskan di kolom chat nih, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang penilaian. Ya, sudah terlihat di sini. Ya, benar sekali, penilaian adalah proses memberikan, benar sekali Bapak dan Ibu. Jadi penilaian itu adalah proses mengukur tingkat pencapaian kompetensi, sikap, baik itu spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Jadi di sini penilaian itu merupakan tolak ukur atau pengukuran dari sebuah hasil belajar anak, nih Bapak dan Ibu. Ya, nah lingkup penilaian apa saja yang kita ukur di sini? Bapak dan Ibu bisa memberikan tanggapan lagi? Ya, benar sekali. Ada 6 lingkup penilaian di sini yang kita nilai, yaitu apa saja tadi? Nilai agama, sikap spiritual, lalu kognitif, lalu bahasa dan seni. Nah, itu yang kita nilai di sini. Nah, lalu siapa yang melakukan penilaian di sini dalam kegiatan BDR? Siapa yang melakukan penilaian, Bapak dan Ibu? Ya, betul sekali. Yang melakukan penilaian selama BDR adalah orang tua. Orang tua di sini memfoto dan memvideokan. Nah, kalau biasanya yang melakukan penilaian adalah guru, nah karena sekarang adalah situasi pandemi atau kegiatan BDR, jadi sekarang guru dibantu oleh orang tua untuk mengamati pertumbuhan dan perkembangan anak di rumah. Ya, nah guru di sini tugasnya ya mencatat, memfoto, memvideokan, mendokumentasikan, menganalisa, membuat kesimpulan di sini. Nah, jadi kita meminta bantuan kepada orang tua untuk mengamati berbagai aktivitas anak di rumah, baik itu mulai dari ucapan maupun tingkah lakunya. Nah, jadi orang tua itu hanya mengamati. Nah, setelah orang tua mengamati, lalu merekam proses belajar anak, nanti dikirimkan dalam bentuk apa? Foto dan video. Kemudian disampaikan kepada guru melalui pesan atau WA group. Nah, jadi di sini guru selanjutnya setelah guru menerima foto dan video dari orang tua, jadi guru akan mencatat, mendokumentasikan, menganalisa, dan akhirnya membuat kesimpulan.
Nah, lalu bagaimana penilaian dilakukan di sini? Ya, penilaian dilakukan di sini berdasarkan apa? Fakta yang sesungguhnya. Lalu dilakukan secara alami dan penilaian yang otentik. Jadi di sini kita bekerja sama ya dengan orang tua untuk melakukan penilaian tersebut. Nah, lalu teknik-teknik penilaian di sini, Bapak dan Ibu bisa membantu saya memberikan contoh teknik penilaian apa saja yang Bapak Ibu sudah dilakukan di dalam lembaga Bapak dan Ibu masing-masing. Ya, benar sekali. Teknik penilaian yang bisa kita lakukan ada yang pertama yaitu dengan catatan anekdot. Catatan anekdot ini adalah catatan peristiwa yang bermakna. Bermakna di sini maksudnya adalah peristiwa yang berkaitan dengan capaian perkembangan anak yang mengacu pada kompetensi tertentu. Jadi catatan anekdot ini tidak harus tercantum dalam SPPH nih Bapak dan Ibu. Ya, lalu yang kedua adalah teknik penilaian checklist. Teknik penilaian checklist di sini adalah catatan perkembangan anak yang menunjukkan kemunculan indikator berdasarkan skala penilaian yang telah ditentukan. Jadi SPPH di sini. Jadi SPPH yang kita buat sini diturunkan dalam penilaian checklist dan indikator-indikator pada penilaian checklist ini tentunya sudah kita rencanakan dalam SPPH. Nah, lalu yang ketiga adalah penilaian hasil karya. Penilaian hasil karya itu adalah buah pikir anak yang dituangkan dalam suatu karya. Nah, karya tersebut bisa berupa hasil guntingan anak, lalu bangunan balok, atau lukisan. Jadi jadi kesimpulan dari kegiatan yang saya paparkan pada hari ini adalah yang pertama bahwa penilaian dilakukan melalui pengamatan. Lalu melalui pengamatan dapat diketahui hal-hal yang anak tahu, apa yang anak bisa, dan apa saja yang menjadi kebiasaan anak. Nah, seluruh hasil pengamatan harus didokumentasikan berupa catatan anekdot, checklist, atau hasil karya. Nah, lalu dengan melakukan kolaborasi penilaian dari guru dan orang tua, maka kita dapat mengetahui perkembangan belajar anak dengan baik. Nah, jadi itu yang bisa saya. Jadi sampai di sini ada yang ingin bertanya, mungkin Bapak dan Ibu? Ya, baiklah. Jika tidak ada yang bertanya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua atas waktunya untuk hari ini sudah memenuhi undangan saya dalam penyampaian materi tentang penilaian perkembangan anak. Dan saya mohon maaf jika selama saya menyampaikan materi tadi ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Salam sehat buat kita semua. Saya tutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan Parama Santi, Om, Santi, 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 Om. Terima kasih Bapak dan Ibu sekali lagi.